Perjalanan dari seorang pecandu game menjadi prajurit bertubuh dewa Yunani. Itulah kisah protagonis kita. Setelah entah bagaimana dipindahkan ke dalam game yang sangat disukai jagoan kita, dia terpaksa memainkan peran sebagai karakter yang dikenal sebagai Khadim. Dia dielu-elukan sebagai prajurit agung Atala, membuatnya mendapatkan gelar seperti dewa perjuangan dan keliaran. Dia adalah pahlawan yang pernah menerima perintah ilahi untuk memusnahkan iblis agung dan pasukannya, membersihkan dunia dari kejahatan murni. Oleh karena itu, dia memulai petualangan dengan sekelompok pahlawan di mana perannya adalah sebagai barisan terdepan. Fisik dan kekuatan Khadim melampaui anatomi manusia normal, dan keadaan menjadi lebih gila setiap kali dia menenggak 1 liter darah iblis. Ini memberinya kemampuan luar biasa, sebuah sifat yang disebut Blood Berserker. Dalam keadaan ini, dewa Yunani yang sudah kekar itu menjadi sangat gila, berubah menjadi binatang buas tanpa tali kekang. Namun kekuatan ini datang dengan kelemahan yang melekat. Kekuatan iblis yang mutlak ini merusak kesadarannya sampai-sampai Khadim kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kawan dan lawan. Untungnya, efek dari keadaan mengamuk itu memudar seiring waktu, begitu pula pengaruh dari energi iblis yang merusak. Selain itu, anggota partinya membantu memastikan bahwa kerusakan itu tidak secara permanen mengambil alih pikirannya. Dengan usaha gabungan mereka melenyapkan barisan depan iblis agung, dan akhirnya merebut kepala iblis agung itu sendiri. Sekarang setelah dia memenuhi tugas ilahi yang diembannya, akhirnya tiba waktunya baginya untuk pergi dan meninggalkan anggota parti yang paling dia hargai. Saat dia berjalan lurus ke dalam cahaya misterius ilahi, dia lenyap dari dunia, meninggalkan rekan-rekannya yang berduka untuknya. Sementara jagoan kita, dia telah berjalan ke dalam kehampaan yang luas ini untuk beberapa waktu sekarang. Dia tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk akhirnya menyeberang ke dunia tempat dia pernah berada. Hal pertama yang dia rencanakan adalah membuka sekaleng bir dan tidur nyenyak. Game fantasi abad pertengahan. Persetan bro, tidak akan pernah menyentuhnya lagi. Satu-satunya keinginan yang dia miliki saat ini adalah kembali ke rumah dan menjalani kehidupan santai sebagai pecandu game yang pernah dia sukai. Segera, dia melihat secercah cahaya di kehampaan yang kosong, membuatnya tertawa terbahak-bahak. Ia sangat gembira karena akhirnya telah menyelesaikan game dan kembali ke rumahnya, atau begitulah yang dia pikirkan. Game itu memulai ulang sendiri dan mengirimnya ke tempat yang benar-benar asing. Bro saat ini sedang melakukan perjalanan melalui hutan belantara dengan karavan yang terdiri dari para tahanan. Dia juga memainkan peran sebagai salah satu tawanan. Tahanan yang berbeda memiliki cerita yang berbeda untuk diceritakan. Misalnya, seseorang menyebutkan bahwa dia tidak pernah menjual artefak iblis. Dia dituduh secara salah dan dijebak atas pelanggaran tersebut. Bahkan prajurit yang menjaga mereka bisa tahu bahwa pedagang ini tampak tidak bersalah. Namun demikian, penjaga itu tidak bisa mengangkat suaranya melawan atasannya, karena paladin itu sendiri yang menuduh pria ini melakukan kejahatan keji. Jadi dia memainkan perannya, dan mengancam tahanan dengan konsekuensi karena meragukan paladin Elga. Tahanan itu tahu bahwa membantah hanya akan memberinya kematian lebih awal, jadi dia kembali berjalan dalam diam. Bukan hanya seorang pedagang tak bersalah yang dituduh dan dipenjara, karena kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Ada juga jagoan kita, menjulang di atas segalanya, seorang barbar sejati. Jagoan kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia bahkan tidak bisa melepaskan diri dari belenggu karena kekuatan luar biasa yang pernah dimilikinya telah lenyap dari tubuhnya. Jika dia ingat dengan benar, dia melihat pesan game yang menyebutkan sesuatu tentang game baru yang dimulai dari awal. Bahkan jika dia berasumsi bahwa dia memainkan ulang game ini lagi, ini bukanlah cara game biasanya dimulai mengingat dia seharusnya menjadi karakter utama. Tiba-tiba, seorang pria tua menarik perhatiannya, menawarinya akar-akar aneh yang tidak diketahui asalnya. Pria tua itu mengklaim bahwa mengunyahnya akan membantu menyembuhkan kebosanannya. Tentu saja, Khadim gagal memahami motivasi di balik sikap pria ini yang seolah-olah baik hati. Menurut tetua itu, dia teringat suatu saat dalam hidupnya ketika dia berteman dengan beberapa orang barbar dan melihat jagoan kita tiba-tiba memicu gelombang nostalgia. Akar yang dia tawarkan tidak akan pernah bisa mengimbangi bantuan yang diberikan oleh kaum barbar, tetapi dia berharap itu berarti sesuatu. Khadim mengambil akar itu dan mulai mengunyahnya tanpa curiga sedikit pun. Pria tua itu kemudian bertanya bagaimana dia bisa menjadi tawanan, sebuah pertanyaan yang Khadim tidak tahu bagaimana menjawabnya. Akibatnya, pria tua itu menjelaskan sedikit tentang situasi mereka. Para paladin dan pendeta di wilayah kekaisaran tidak terlalu ramah terhadap kaum pagan. Penyebutan kata kekaisaran membuat jagoan kita lengah, mendorongnya untuk mencari lebih banyak detail. Ini juga menjadi kejutan besar bagi pria tua itu, berpikir bahwa pria besar ini tidak tahu tentang keberadaan kekaisaran Lucaunia. Tapi sejauh yang bisa diingat Khadim, Lucaunia seharusnya adalah sebuah kerajaan yang terletak di tengah benua. Pria tua itu setuju tetapi mengklarifikasi kesalahpahaman, menjelaskan bahwa nama kerajaan digunakan di masa lalu. Mendengar ini, Khadim tidak bisa memahami apapun. Teori terdekat yang bisa dia bayangkan adalah bahwa mereka telah jatuh ke dunia paralel dengan pembangunan dunia yang sedikit berbeda.
Ketika Khadim menanyakan tujuan mereka, pria tua itu menjelaskan bahwa mereka sedang menuju ibu kota kekaisaran, kota suci Lucayon. Ketika para tahanan tiba di Lucayon, mereka akan dipanggil ke hadapan Hakim Elga. Di sana, para tahanan akan menghadapi inkuisisi. Khadim tidak mengeluh tentang keadaannya. Setidaknya, dia mendapatkan kesempatan untuk membela diri alih-alih langsung dipenggal. Saat itulah pria tua itu menyadarkannya pada kenyataan. Ketika dia mengatakan inkuisisi, maksudnya adalah para tahanan akan melalui siksaan yang menyakitkan, dan hal-hal untuk seorang pagan seperti jagoan kita akan lebih buruk lagi, karena dia akan menjadi mainan yang sempurna untuk para penyiksa. Dia tidak akan punya pilihan selain ditusuk paku di gusinya diikuti dengan logam cair mendidih yang dituangkan ke lubang hidungnya. Ini adalah kata-kata terakhir yang diucapkan pria tua itu sebelum dia ditusuk oleh tombak paladin, membunuh pria malang itu di tempat. Ini berfungsi untuk menyampaikan pesan yang jelas. Mereka yang mempertanyakan penilaian Paladin Elga hanya bisa menebus dosa mereka dengan kematian. Paladin itu kemudian mengalihkan perhatiannya ke jagoan kita, menanyakan apakah dia juga bagian dari bisik-bisik dan desas-desus ini. Jika pria besar itu menghargai hidupnya, dia disuruh untuk menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan. Tapi si Gigacat ini hanya menyeringai sebagai tanggapan, membuat Paladin itu kesal. Seringainya adalah sebuah ejekan, sebuah pelanggaran yang memerintahkan eksekusi segera terhadap penjahat itu. Saat Paladin tampan itu mengarahkan tombaknya ke jagoan kita, Bro menjelma jiwa seorang biksu Shaolin, dan menangkap tombak tajam itu dengan teknik cengkeraman telapak tangan pemutus surga. Paladin itu berjuang untuk menggerakkan tombaknya, menyebabkan dia sangat tertekan. Adim kemudian tiba-tiba melepaskan cengkeramannya pada senjata itu, menyebabkan Paladin sombong itu tersandung. Bajingan itu bahkan belum selesai bicara sebelum jagoan kita menabraknya gaya John Cena, menghancurkan Paladin itu bersama kudanya dengan bantingan tali atas yang dahsyat di bawah ukurannya yang besar dan bobotnya yang berat. Baik kuda maupun si brengsek yang menunggangi kuda tergeletak di tanah seperti pinata yang dipukuli. Entah bagaimana, Paladin itu masih memiliki cukup kekuatan untuk kembali berlutut. Seorang barbar yang berani menyakiti agen dewa akan mendapatkan keadilan. Bahkan jagoan kita mengakui kekuatan yang dimiliki Paladin ini, meskipun dia seorang noob. Bocah tampan berbaju zirah itu kemudian mengangkat tombak sucinya ke langit dan meneriakkan nama Tuan Elga, penguasa cahaya abadi, memintanya untuk memberikan kekuatan yang dibutuhkan untuk menghukum hamba iblis ini. Cahaya suci misterius mengelilingi Paladin itu, memberinya cukup peningkatan kekuatan untuk mencoba serangan lain. Saat tombak itu hanya beberapa inci dari menembus sasarannya, Khadim menyadari bahwa tidak ada cukup waktu untuk menghindari serangan itu. Oleh karena itu, tombak itu mengenai sasarannya, melemparkan pria besar itu ke belakang, dan akhirnya mengenai gerobak di belakangnya. Untungnya, gerobak itu agak membantu meredam kekuatan pukulan itu. Bersamaan dengan itu, belenggu yang menahan jagoan kita juga hancur karena benturan itu. Khadim mengalami luka parah di dadanya, yang sangat mengejutkan Paladin itu. Dia mengharapkan barbar ini mati dengan serangan dahsyat itu. Fakta bahwa pria besar itu selamat hanya membuktikan bahwa tubuhnya kekar karena suatu alasan. Mari kita beralih ke sudut pandang jagoan kita. Dia juga tidak menyangka akan kewalahan oleh serangan terakhir itu meskipun dia telah di-nerf dan kemampuannya di-reset. Hanya sifat uniknya, Blood Berserker, yang tersisa, yang hanya bisa dia gunakan setelah meminum darah iblis. Dalam situasi kritis ini, bahkan iblis tingkat rendah pun sudah cukup untuk kebutuhannya. Seolah diberi isyarat, hidungnya mencium bau menyenangkan yang familiar dari iblis yang berbau busuk di dalam puing-puing karavan. Sementara itu, Paladin itu mendekat untuk melontarkan ancamannya. Berpikir lawannya telah terpojok dan harus menebus dosa-dosa yang telah dilakukannya. Tapi tiba-tiba, Paladin itu juga mencium bau busuk dari iblis yang bau itu, secara naluriah menyebabkan reaksi yang menjijikan. Jagoan kita, di sisi lain, mulai bangkit dari puing-puing dengan kepercayaan diri baru, tertawa terbahak-bahak. Dia memberitahu bajingan ini bahwa dewa yang disembah Paladin itu, Dewa Elga, tidak akan bisa menghentikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan pernyataan berani itu, dia menghancurkan puing-puing gerobak dan menarik keluar kepala mayat iblis. Bro benar-benar memamerkan kepala monster yang bau dan jelek itu seolah-olah dia telah menemukan miliknya yang paling berharga. Dengan kepala mayat terangkat tinggi, dia mulai memeras darahnya dan mulai menelannya. Para penonton tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan orang barbar ini melakukan hal-hal barbar. Paladin itu percaya bahwa orang barbar ini terlalu kotor untuk dianggap sebagai lawannya. Dia tidak mau menodai tombaknya yang berkilau dan indah dengan darah pria kotor itu. Jadi dia menugaskan salah satu prajuritnya untuk membereskan si bedebah ini. Prajurit yang tidak curiga itu dengan ragu-ragu maju untuk melaksanakan perintah tuannya sementara tubuh jagoan kita mulai mengisi ulang dirinya dengan kekuatan iblis. Meskipun prajurit itu gemetar ketakutan di depan pria besar ini, dia tetap menyerbu ke arah gunung otot yang menjulang tinggi. Khadim mengulurkan tangannya dan mencengkeram wajah prajurit yang lemah dan rapuh itu, mengangkatnya ke udara. Hanya itu yang diperlukan untuk membuat prajurit itu memohon ampun.
Namun permohonannya tidak dihiraukan, dan Kadim terus mempererat cengkeramannya, meremas kepala pria itu semakin keras. Seperti yang diduga, kepalanya meledak dengan suara letusan yang mengerikan. Kadim mengatakan bahwa darah yang baru saja dia telan memang milik iblis tingkat rendah yang tidak memberinya efek khusus selain sedikit peningkatan kekuatan secara keseluruhan. Meski begitu, dia rasa kekuatan sebesar itu sudah lebih dari cukup untuk memusnahkan orang-orang berbaju zirah mengkilap. Saat energi iblis merah menyala dari tubuh jagoan kita, para prajurit biasa dan penonton lainnya mulai gemetar ketakutan. Sial. Mereka sangat ketakutan sampai-sampai mereka kehilangan cengkeraman pada senjata mereka, dan mulai mundur ke arah yang berlawanan. Pria tampan berbaju zirah mengkilap itu berteriak melarang mereka mundur dan dengan tegas memerintahkan mereka untuk melawan tahanan yang mengamuk itu. Siapapun yang mencoba menentang perintah Paladin akan dihukum berat di bawah hukum militer. Pria tampan itu percaya bahwa hanya dengan menusuk monster di depan mereka sudah lebih dari cukup untuk membuatnya kelelahan. Kadim memulai pembantaian dengan menargetkan si pria tampan lebih dulu dengan lemparan tajam kepala yang sudah hancur itu. Paladin itu nyaris tidak bisa menghindari serangan itu, dan bahkan tersandung kakinya sendiri saat mencoba menghindar. Sebelum dia bisa memahami situasinya, dia melihat saudara tiri Hulk itu menyerbunya dengan nafsu darah di matanya. Pada titik ini, Paladin itu tahu bahwa dia harus bertindak cepat jika ingin menyelamatkan nyawanya. Mengambil kuda-kudanya, dia sekali lagi meneriakkan nama dewanya, dan memanggil kekuatan cahaya abadi. Dengan peningkatan kekuatan dan aura yang cepat, Paladin itu mulai menyerang ke arah lawannya. Dengan tombak siap, dia mencoba menusuk monster di depannya yang menyebabkan ledakan cahaya besar. Bahkan sebelum pertarungan berakhir, si brengsek itu sudah menunjukkan keyakinan akan kemenangannya. Tetapi dia segera terbukti salah ketika melihat si jagoan benar-benar menatap matanya dengan ekspresi gila. Dia tahu dia dalam masalah besar, terutama ketika dia menyadari bahwa tombak yang sangat dia andalkan telah terkunci di ketiak jagoan kita. Dengan Paladin yang tadinya percaya diri itu, benar-benar tidak bersenjata dan terbuka lebar. Jagoan kita mengayunkan pukulannya dan mengubah pria tampan ini menjadi jelek, melancarkan pukulan telak dengan satu serangan dahsyat. Beberapa saat berlalu, dan jagoan kita masih menggunakan si brengsek ini sebagai samsak, melayangkan pukulan satu demi satu, memastikan tidak ada tulang yang tersisa. Lucunya, Paladin itu masih hidup meskipun telah menerima banyak pukulan yang praktis telah mengubahnya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dengan sisa hidup yang dimilikinya, dia dengan tulus meminta maaf kepada pria itu dan memohon ampun. Jagoan kita cukup berbaik hati untuk mengampuninya dan berbalik untuk berjalan ke arah yang berlawanan. Di luar, wajah jelek itu menunjukkan rasa terima kasihnya atas kebaikan yang ditunjukkan Dewa Yunani ini kepadanya. Tapi di dalam hati, dia benar-benar berpikir bahwa barbar ini bodoh karena mengampuni nyawanya. Dan dia bersumpah akan membalas dendam atas penghinaan yang disebabkan si brengsek itu. Saat dia terbaring di sana babak belur dan hancur, si brengsek itu dengan lantang menyatakan dia akan membalas dendam atas penghinaan yang disebabkan oleh barbar ini pada dewanya. Sial baginya. Berbeda dengan keyakinannya bahwa jagoan kita telah menyerah, kenyataannya jauh dari itu. Dia hanya pergi untuk mengambil senjata si brengsek itu. Ketika siluet Kadim yang menjulang tinggi menimpa Paladin yang kalah itu, air mata kesedihan mulai mengalir dari matanya. Dia tahu dia dalam masalah sangat besar. Si barbar menganggapnya cukup mengagumkan bahwa ksatria itu memilih untuk berdoa kepada dewanya bahkan setelah dikalahkan dengan sangat parah. Dengan tombak yang diarahkan tepat di atas kepala si brengsek itu, Kadim berharap lawannya akhirnya bersatu kembali dengan dewa yang sangat ia puja. Ksatria yang dulunya terhormat dan sombong itu kini tak lebih dari tumpukan tangisan yang tidak mendapat belas kasihan dari jagoan kita. Tombak kehidupan Paladin itu ditutup dengan tombak yang bersarang di dadanya. Sosok yang menjulang tinggi itu kemudian mulai mengamati sekelilingnya dan melihat para prajurit yang melarikan diri. Sepertinya dia tidak berencana membiarkan jiwa-jiwa malang ini melarikan diri. Bagaimanapun, dia sudah cukup sering memainkan game ini untuk mengetahui bahwa tidak boleh ada yang terlewatkan. Inilah mengapa pembersihan saksi mata seperti itu adalah suatu keharusan. Satu persatu, Kadim melemparkan tombak demi tombak, merenggut nyawa dengan setiap serangan yang tepat. Ada beberapa prajurit yang bersembunyi di bawah semak-semak, menggigil dan meringkuk ketakutan saat melihat monster sungguhan. Namun, nasib mereka sudah ditentukan saat Kadim melihat mereka. Dia meluncurkan tombaknya dan merenggut nyawa prajurit terakhir yang tersisa juga. Sekarang satu-satunya orang yang tersisa adalah para tahanan. Semua senang dan puas melihat Paladin brengsek yang tidak adil itu mati. Sebelum mereka selesai merayakan pembebasan mereka, jagoan kita berbalik dan menghancurkan kepala salah satu dari mereka. Membuat potongan-potongan otaknya berhamburan kemana-mana. Para tahanan sangat ketakutan. Sistem operasi mereka benar-benar macet di tempat, membuat mereka tidak bisa bergerak. Barbar yang haus darah itu melompat ke udara, siap untuk menghancurkan sisa korban yang selamat, memastikan tidak ada yang terlewat. Para saksi menjerit ketakutan, mempertanyakan mengapa dia bertindak sejauh itu untuk membunuh mereka semua. Mereka memohon, tombaknya terangkat tinggi, saat dia tanpa ampun menusuk yang terakhir sampai mati.
Dia tidak ragu atau berduka sedikit pun atas mayat-mayat yang berjatuhan, dan hanya berdiri di atas mereka merenungkan pikirannya. Seandainya dia membiarkan mereka hidup, mereka jelas akan berkeliling menyebarkan berita pelariannya. Jika itu terjadi, unit kuat Satria Suci tingkat tinggi bisa dengan mudah mengejarnya dan menyulitkannya. Dia tidak bisa mengambil risiko berbahaya seperti itu. Jadi tindakan ini tampak jauh lebih mudah sebagai perbandingan. Khadim mencabut tombak itu dan mendekati seorang lagi yang bersembunyi di semak-semak. Pria ini menangis terseduh-seduh, tubuhnya gemetar saat si pengamuk berdiri di atas tawanan terakhir. Yang harus dia lakukan sekarang hanyalah membunuhnya. Jadi dia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi dan tepat saat dia akan menebas. Pria itu dengan putus asa menangisi ketidakadilan situasi ini. Khadim berhenti saat pria lemah itu memohon belas kasihannya, mengatakan bahwa dia bahkan tidak melakukan kesalahan apapun dan bahwa dia seharusnya diberi kesempatan hidup lagi. Dengan geli, Khadim bertanya mengapa dia begitu ingin hidup. Seperti pria baik pada umumnya, orang itu memberitahunya bahwa istri dan anaknya yang tercinta sedang menunggunya kembali, dan dia bahkan ditangkap hanya karena dijebak oleh orang lain. Sejujurnya, bahkan Khadim pun bisa mengerti bahwa pria ini benar-benar tidak bersalah, hanya saja sialnya terjebak dalam kekacauan ini. Namun, dia tidak percaya ini adalah alasan yang cukup untuk mengampuni seseorang. Sebagai kartu terakhir, pria itu mengucapkan kata-kata seorang pemandu, menjelaskan bahwa seorang pejuang seperti dia pasti membutuhkan pemandu untuk perjalanannya. Khadim tampak tertarik dan meletakkan senjatanya saat pria itu lebih lanjut mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pedagang keliling dari aliansi kota-kota bebas. Berkat koneksinya, dia mengetahui tempat itu lebih baik dari siapapun. Dan karena itu, Khadim tertarik untuk menanyakan beberapa pertanyaan lanjutan kepadanya. Pertama, dia berbicara tentang Lucanian yang menjadi kekaisaran sejati dari pembicaraan mereka sebelumnya. Tapi dari apa yang Khadim ingat, itu bukanlah kekaisaran melainkan sebuah kerajaan. Jadi dia penasaran ingin tahu apa kebenaran dari situasi ini. Dihadapkan dengan pertanyaan aneh seperti itu, pria itu mulai bertanya-tanya apakah pria barbar ini berasal dari tanah terlantar di balik barisan pegunungan. Beberapa orang barbar memilih untuk menetap di benua itu, tetapi jika yang satu ini berasal dari luar sana, maka mudah untuk menjelaskan kebingungannya. Jagoan kita cukup terganggu dengan keheningannya, dan menuntut jawaban saat pria itu mulai bercerita tentang pembentukan Kekaisaran Lucanian, yang terjadi hampir 250 tahun yang lalu. Tepat sebelum itu hanyalah sebuah kerajaan. Menyadari bahwa ada dua kalender yang digunakan, Khadim menanyakan tanggal tahun menurut kalender lama dan mengetahui bahwa ini sebenarnya tahun 130. Wahyu ini benar-benar membuatnya terkejut karena kalender yang biasa dia gunakan di permainan pertamanya kini menjadi peninggalan masa lalu. Karena penasaran, dia menanyakan keadaan benua saat ini, dan apa yang terjadi dengan agama Elgar serta alam iblis. Pedagang itu menceritakan bahwa Kaisar Lucanian akhirnya menyatukan benua 3 abad yang lalu, tetapi benua yang sama sebenarnya terbagi menjadi 3 benteng pertahanan. Kepercayaan Elga akhirnya memperluas kendalinya, sementara alam iblis berada dalam keadaan misterius karena tidak ada yang kembali hidup setelah menjelajahinya sekalipun. Ini menjadi kejutan lain bagi jagoan kita yang tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Dia teringat teman-teman lamanya, Gale, Melissa, Gordon, dan bahkan Cyril, memohon untuk tahu apakah ada di antara mereka yang masih hidup. Awalnya, pedagang itu sepertinya tidak tahu tentang mereka, tetapi teringat pernah mendengar nama Melissa dari suatu tempat. Dia mencoba mengingat-ingat sebaik mungkin, tetapi itu hanya menambah kekacauan yang sedang terjadi di benak jagoan kita. Khadim tidak percaya bahwa para pahlawan yang sama yang menumbangkan iblis terkuat di era mereka begitu saja dilupakan oleh seluruh dunia, membuatnya ragu apakah kedua permainan ini terhubung sama sekali. Selanjutnya, dia bertanya mengapa iblis masih membuat kekacauan di keadaan benua saat ini. Tapi itu adalah pertanyaan yang tidak ada yang tahu jawaban pastinya. Banyak yang berspekulasi bahwa itu adalah hukuman dari Dewa Elga yang murka dengan keadaan dunia, sementara yang lain berteori bahwa seorang archmage gila membuka portal ke alam lain, yang berarti kejahatan baru yang bahkan lebih menakutkan akan menyebar. Kenyataannya tidak ada yang tahu pasti kecuali para dewa. Khadim tidak bisa berbuat banyak dengan jawaban ini, tetapi, pada akhirnya, dia sudah cukup mendengar dari pedagang itu. Dia mengambil tombaknya dan berbalik ke arah lain menghadap padang rumput yang kosong. Mengumpulkan pikirannya, si barbar mengerti bahwa dia mengalami lompatan waktu 300 tahun ke masa depan tepat setelah permainan pertamanya berakhir. Dia kesal karena diseret secara paksa ke dimensi game ini, dan kemudian ditendang keluar dari dunia lain untuk mengalami lompatan waktu lagi. Semua pengetahuannya yang terkumpul tidak ada gunanya karena sudah usang, dan teman-teman yang susah payah dia kumpulkan bukan lagi bagian dari era ini. Melihat mayat-mayat yang dia bunuh dengan kedua tangannya sendiri, Khadim bertanya-tanya berapa lama lagi dia harus melanjutkan pertumpahan darah yang gila ini, bertanya-tanya apakah masih ada alasan untuk terus hidup. Lagi pula, bahkan jika dia menyelesaikan seluruh permainan untuk kedua kalinya, tidak ada jaminan dia akan mencapai akhir cerita.
Dan jika game yang sama akhirnya mengerjainya lagi dengan reset, bisa saja ada siklus tak berujung dari game baru yang akan datang. Terbebani dengan pikiran berat seperti itu, Khadim menghancurkan tombaknya, yang sangat mengejutkan sang pedagang. Mengarahkan senjata itu ke lehernya, dia mempersiapkan diri untuk membuat pilihan termudah yang bisa dibayangkan dan mengakhiri hidupnya sendiri. Namun sang pedagang dengan cepat bergegas untuk menghentikannya, mempertanyakan tindakannya yang tiba-tiba. Sang barbar benar-benar tidak ingin mengalami ketakutan yang sama lagi, dan mengerti bahwa dia akan mengalami akhir yang buruk lagi, jadi lebih baik mengakhiri hidupnya sekarang. Dia menguatkan cengkeramannya, berharap segera setelah kematiannya, dia akhirnya bisa merasakan istirahat daripada melihat layar game over yang konyol lagi. Tombak Khadim menyentuh lehernya. Dia akan pergi kapan saja, tetapi sebuah kenangan terakhir masih melekat di benaknya. Dia teringat mimpi Melissa yang ingin membangun menara penyihir suatu saat nanti, dan secuil ingatan itu mengubah segalanya. Mendapat pencerahan, Khadim bertanya apakah pedagang itu benar-benar mengenal nama Melissa dari suatu tempat. Pedagang tua itu mengonfirmasi bahwa nama itu terkait dengan master pertama dari sebuah menara penyihir atau semacamnya. Seketika, Khadim menuntut untuk mengetahui lokasi menara itu dan mengetahui bahwa menara itu terletak di kota Vistana di sepanjang punggungan timur. Saat ini, mereka berada di wilayah tengah, jadi perjalanan dari titik ini bisa memakan waktu setidaknya 2 bulan untuk sampai di sana. Terhenti, Khadim tersenyum pada takdirnya yang ironis. Seolah-olah kenangan kecil tentang keinginannya itu membuatnya tetap hidup karena sekarang dia punya alasan untuk mencarinya alih-alih bunuh diri. Dinyalakan kembali dengan bara harapan, Khadim meminta petunjuk arah ke menara penyihir, rute tercepat yang memungkinkan. Sang pedagang menyampaikan keluhannya karena dia punya keluarga sendiri untuk kembali. Sayangnya, dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menjadi pemandunya. Untuk memberinya hadiah yang pantas, sang barbar menyatakan bahwa dia akan memberinya hal terkaya di dunia. Bukan koleksi Bugatti Andrew Tate, tetapi sesuatu yang dihargai setiap manusia, yaitu nyawa mereka sendiri. Setelah menyampaikan maksudnya, Khadim memerintahkan pedagang untuk mencari kunci, melepaskan borgolnya, dan mengambil barang-barang penting untuk perjalanan mereka segera. Selanjutnya, Guts versi KW mengambil pedang yang akan dia gunakan sebagai senjata sementara. Itu adalah buatan yang jelek tapi dia yakin bisa menyempurnakannya saat menggunakan sifatnya. Meskipun dia juga bisa menggunakan tombak ksatria, senjata yang diberkati biasanya menolak semua prajurit lain kecuali ksatria suci yang dibuat untuk mereka. Sayangnya, Khadim kehilangan kapatuannya yang terpercaya dari permainan pertama, jadi sekarang dia harus mulai dari awal lagi. Pedagang itu selesai berkemas tampak seperti Dora the Explorer dan menatap tuannya menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, hanya saja itu adalah darah asli dari kepala iblis. Mengumpulkan inventarisnya, Khadim memulai perjalanan mereka untuk mengunjungi menara penyihir. Beberapa hari setelah mereka pergi, mayat-mayat itu dimangsa oleh gagak sampai sisa ksatria suci menemukan rekan mereka mati. Setiap prajurit lainnya telah dibantai sama seperti rekan mereka yang gugur saat Nona Helia mengamati situasi dan memerintahkan bawahannya untuk melakukan penyelidikan yang tepat untuk mencari petunjuk. Mereka harus membawa petunjuk yang nyata kembali ke Uskup Agung daripada kembali dengan tangan kosong. Nona Helia berpikir kondisi Linton menyedihkan, tetapi lebih dari itu, dia bingung dengan orang yang mencoba membantai ksatria suci seperti ini, ksatria suci yang kebetulan kerabat Uskup Agung. Meskipun dia tidak tahu identitas penyerangnya, dia yakin pelakunya akan mati dengan cara yang mengerikan. Kembali ke duo kita, Khadim dan pedagang sedang beristirahat. Apinya telah padam, dan pedagang itu tampaknya telah pergi. Menggunakan kaki mungilnya, dia berlari secepat yang dia bisa, melarikan diri ke dalam hutan sejauh kaki kecilnya bisa membawanya. Dia pikir dia akhirnya berhasil kabur. Dia bahkan tidak peduli dengan keadaannya yang kelelahan demi menjauh dari monster itu. Awalnya, dia tidak keberatan berbagi teman seperjalanan untuk melarikan diri dari cengkeraman kekaisaran, kecuali satu-satunya masalah muncul ketika dia mengetahui betapa psikopatnya jagoan kita. Orang ini benar-benar memakan mayat iblis dan membantai puluhan orang pada saat yang bersamaan, membuatnya menjadi seorang barbar yang menakutkan, bukan seorang teman. Dari apa yang telah dia lihat dalam beberapa hari terakhir, pedagang itu dengan cepat menyadari bahwa orang ini sama sekali tidak normal. Dia mencoba mengajukan segala macam pertanyaan, tetapi orang ini tidak pernah berbicara sekalipun. Yang dia pedulikan hanyalah mengajukan pertanyaannya sendiri. Pedagang itu mencoba menanyakan niatnya, tetapi semuanya sia-sia karena pria ini hanya mengejeknya alih-alih mengucapkan sepatah kata pun. Di matanya, Khadim lebih seperti monster daripada manusia, dan seolah-olah pedagang itu berjalan di atas kulit telur di sekitar singa yang bisa melahapnya kapan saja. Sayangnya, dia terjebak dalam situasi buruk di mana dia harus menanggung semuanya. Tapi kemudian keadaan menjadi bermasalah karena si bongsor pendiam itu terus berjalan terlalu cepat sementara pedagang kecil itu bahkan tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Meskipun pedagang ini seharusnya adalah pedagang keliling yang tidak pernah lelah, dia di sini terengah-engah hanya untuk mencoba mengimbangi.
Setiap kali dia melihat ke depan, orang ini sudah berada beberapa meter jauhnya lagi seolah-olah dia berteleportasi dari satu tempat ke tempat lain. Setiap saat adik laki-laki Guts itu hanya menatapnya tajam sampai dia tiba di tempat yang ditentukan seolah-olah mengancam pedagang itu bahwa dia bisa menghancurkan kepalanya kapan saja. Pedagang malang itu mulai bertanya-tanya apakah kaki Kadim terbuat dari semacam baja tanpa mengalami rasa sakit sedikit pun. Pria malang itu berada di ambang batasnya mencoba mengimbangi kecepatan sang barbar, dan dengan kecepatan ini, dia pasti akan mati. Saat itulah pikiran untuk melarikan diri akhirnya muncul. Kembali ke masa kini, pedagang itu melompat sejauh yang dia bisa, terengah-engah. Dia sudah melarikan diri dari hutan gelap, jadi sekarang melacaknya tidak akan menjadi tugas yang mudah. Sayangnya, karena pertaruhannya, dia akhirnya meninggalkan tasnya yang penuh dengan barang berharga. Barang berharga yang sama yang bisa dengan mudah membuka kios di kota manapun, impian basah seorang pedagang. Tetapi dia tidak bisa begitu saja mengambil risiko kembali untuk menantang binatang perkasa itu karena barang-barang itu tidak lebih berharga dari nyawanya sendiri. Hanya kali ini, pedagang itu berhenti untuk mengatur napas, mempertanyakan jarak yang telah dia tempuh sejauh ini. Bahkan tidak tahu arah yang dia tuju. Ia hanya yakin bahwa sang barbar akan membutuhkan waktu untuk melacaknya dan percaya bahwa dia akhirnya bebas. Satu masalah kecil, dia disadarkan oleh kenyataan saat suara Kadim mengejutkannya dari belakang. Begitu dia menoleh ke belakang, dia melihat sang barbar berjalan ke arahnya, mengulangi pertanyaan yang sama berulang-ulang, menanyakan mengapa dia melarikan diri. Kadim kesal dan bertanya-tanya apakah pedagang itu tidak tertarik pada hidupnya sendiri karena suatu alasan, yang merupakan cara lucu untuk mengatakan, aku akan menghabisimu jika kau terus seperti ini. Pedagang itu pingsan, mengakui bahwa dia pantas mati karena telah mengkhianati harapan tuannya. Dia meminta maaf sekali lagi, memohon kesempatan lain, tetapi bukan itu yang dicari Kadim sama sekali. Sebaliknya, dia menuntut alasan karena hanya itu satu-satunya cara dia akan memastikan orang ini tidak akan lari lagi. Jadi dia memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya, membuat pedagang itu hanya mengungkapkan bahwa kecepatan Kadim tidak manusiawi untuk diimbangi. Dia benar-benar akan mati jika mencoba mengimbangi kecepatan sang barbar, dan bahkan sekarang merasa akan mati karena tindakannya. Kadim berhenti untuk menatapnya sebelum mendesak mereka untuk kembali, yang sangat mengejutkan pedagang itu. Selain itu, dia bahkan setuju untuk berjalan lebih lambat mulai sekarang, memamerkan punggung iblis Yujiro Hanma-nya saat dia kembali. Pedagang itu terlalu bingung untuk berbicara, dan adegan beralih kembali ke lokasi api unggun. Tadi memperhatikan orang ini menggeliat dalam tidurnya setelah mengalami mimpi buruk. Sekarang setelah dia bangun, jagoan kita teringat bahwa kecepatannya saat ini adalah berkat pengalaman yang dia lalui di permainan pertama. Dia harus bertindak cepat di dunia iblis. Makanan menipis, ancaman ada di mana-mana, dan tidak ada yang bisa beristirahat dengan tenang. Kekuatan iblis Kadim memajukan evolusi gilanya semakin banyak dia mengonsumsi darah iblis. Rekan-rekannya mendesak agar mereka menjaga kecepatan. Namun, dunia iblis tidak sama dengan lingkungan damai saat ini. Ada banyak sumber daya, dan meskipun ada risiko kegilaan, saat ini dia merasa tenang. Satu alasan lain untuk melambat adalah berkat bantuan pemandu perjalanan yang membantunya mengikuti keadaan dunia. Keesokan paginya, pedagang itu merekomendasikan agar mereka mengambil jalan memutar dan melewati area yang tidak terlalu dijaga. Yang mengejutkannya, Kadim menyetujui saran itu, yang membuatnya senang. Memang benar jagoan kita telah menghafal peta benua di benaknya, tetapi peta itu sudah usang sekarang. Dan hanya berkat pemandu yang tepat dia akan mencapai tujuannya. Pedagang itu menceritakan bagaimana ksatria suci fokus menangkap para bidah begitu mereka melihatnya. Hal yang sama berlaku untuk iblis. Kadim adalah seorang barbar, jadi dia harus ekstra hati-hati sampai mereka mencapai aliansi kota-kota bebas. Ngomong-ngomong, para ksatria suci adalah alasan utama mengapa iblis jarang terlihat di seluruh benua karena para prajurit ini memusnahkan iblis begitu mereka terlihat. Sayangnya, darah yang saat ini dia bawa juga akan segera kedaluarsa, dan dia perlu menyimpan darah segar untuk pertempuran berikutnya. Pada malam hari, mereka berdua menavigasi hutan sampai mereka menemukan sebuah desa. Pedagang itu menyebutnya sebagai pemukiman perintis dari pengamatannya, percaya lebih baik tinggal di sini untuk malam ini. Tapi Kadim menunjukkan pengamatan yang menarik. Tidak ada satupun lampu yang menyala. Seharusnya ini waktu makan malam, jadi desa sebesar ini seharusnya memiliki tingkat keramaian. Gerbangnya juga terbuka tanpa perlindungan, membuat pedagang itu bertanya-tanya apakah ini pemukiman yang ditinggalkan. Jagoan kita berpikir mereka harus menyelidikinya secara pribadi, tetapi pedagang itu berargumen bahwa ini adalah ide yang sembrono karena monster bisa saja muncul dan menakut-nakuti semua orang. Tetapi pedagang ini lupa bahwa pria ini adalah yang paling kejam, paling jahat, paling berbahaya, pembantai binatang buas, penakluk para penakluk yang terhebat dari yang terhebat dalam mode dewa itu sendiri. Roman Reigns, oh tunggu, sial, salah orang. Pokoknya, Kadim menggenggam pedangnya, menghunusnya dengan senyum gembira, menyambut iblis manapun dengan senang hati.
Di dalam, pedagang itu bingung dan bertanya apa yang terjadi pada tempat itu, karena hampir tidak menyerupai desa yang ditinggalkan. Khadim dengan tenang maju ke depan, merasakan kehadiran sebelum akhirnya berhenti, yang sangat mengejutkan pedagang itu. Keduanya menatap sebuah pintu yang terbuka, satu-satunya dari sekian banyak pintu. Sesosok makhluk melesat dari dalam dan berlari ke arah mereka. Itu adalah goblin jelek yang membawa sebilah pedang. Namun sebelum makhluk itu sempat menyerang, Khadim bergerak cepat dan membelah tubuhnya hingga putus. Mayatnya jatuh di sebelah kaki si pedagang, tapi pertarungan belum usai karena lebih banyak goblin kerdil, gendut, dan jelek dengan gaya rambut aneh bermunculan. Bagian menarik tentang goblin di dalam game adalah mereka sebenarnya suka menghindar alih-alih pemarah. Fakta bahwa makhluk seperti itu tiba-tiba menjadi sangat marah berarti ada kehadiran lain yang mengendalikan mereka. Itu adalah hal yang baik bagi Khadim, yang percaya mereka telah datang ke tempat yang tepat. Seekor goblin dengan gaya rambut Heihachi Mishima dari Tekken mencoba menyerang, hanya untuk ditebas bersih dengan sekali tebasan. Sisa teman-temannya menonton dengan ketakutan dan kaget, melihat bagaimana manusia ini dengan mudahnya menghabisi mereka. Menggunakan pedangnya, Khadim maju dengan sabetan lain, menebas kepala goblin ketiga hingga putus. Monster terakhir mencoba menyerangnya diam-diam dengan melemparkan senjatanya, tetapi itu juga berhasil ditangkis. Si barbar mengarahkan pedangnya, dan alih-alih tebasan mematikan, kali ini dia menerjang untuk menusuk makhluk itu. Rasa sakitnya begitu menyiksa sehingga goblin itu berteriak dengan menyedihkan saat tubuhnya terkoyak, mengeluarkan isi perutnya. Keempat goblin telah berhasil dibantai, sementara si pedagang hampir tidak bisa menahan rasa takutnya dan bertanya apakah semuanya sudah berakhir. Jagoan kita berpikir akan ada lebih banyak lagi yang datang saat keduanya mendengar raungan keras. Satu goblin gendut bersembunyi dan baru saja keluar dengan seorang sandera, seorang gadis kecil. Monster hijau itu memekik untuk mengancam mereka, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena jagoan kita tahu cara menggunakan pedangnya seperti peluru penembak jitu. Senjata itu mendaratkan tembakan tepat di kepala, menghancurkan sel-sel otak apapun yang dimiliki makhluk ini di tengkorak kosongnya. Goblin itu tumbang, sekaligus membebaskan si gadis. Si pedagang berpikir Khadim melakukan tindakan gegabah dan bisa saja melukai gadis itu, tapi jagoan kita begitu percaya diri sehingga dia bahkan tidak pernah meragukannya. Dia melepaskan ikatan gadis itu, dan segera mulai menginterogasinya dengan nada kasar. Jelas, pendekatan ini tidak berhasil pada anak-anak. Jadi si pedagang turun tangan dengan pengalamannya sebagai seorang ayah, membuat gadis itu merasa sangat aman dan jauh dari bahaya. Dia memberinya akar manis untuk dikunyah, membuatnya merasa lebih baik dengan cepat. Kemudian si pedagang meyakinkannya bahwa semua monster telah dibereskan. Ini menunjukkan bahwa dia sangat pandai menangani anak-anak. Tetapi itu sebenarnya karena anak si pedagang sendiri seumuran dengan gadis ini. Gadis malang itu menanyakan ibunya saat si pedagang melangkah lagi, meyakinkan anak itu bahwa mereka akan mencarinya. Ternyata gadis itu telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sendiri, yang merupakan detail mengejutkan di mata Khadim. Selama ini, yang mengikatnya bukanlah para goblin, tetapi sebenarnya kedua orang tuanya sendiri. Ini memperumit masalah sampai sebuah suara memanggil Lenny entah dari mana. Sisa penduduk desa telah kembali, meskipun beberapa dari mereka takut para goblin masih ada di sekitar. Sang ibu segera memeluk putrinya, menangis dan bersyukur pada Tuhan bahwa tidak ada hal buruk yang menimpanya. Adapun penduduk desa, mereka mengerumuni mayat-mayat goblin yang dibantai. Bertanya-tanya apa gerangan yang bisa membuat mereka mengalami pertumpahan darah seperti itu. Dengan putus asa, mereka menoleh ke para pengelana dan bertanya apakah mereka yang bertanggung jawab. Jagoan kita sangat keren sampai-sampai dia memberitahu mereka bahwa pedangnya yang bertanggung jawab atas kematian para goblin. Suasana hatinya sedang sangat buruk, setelah menduga mengapa penduduk desa ini mempersembahkan Lenny dan anak-anak lain sebagai korban untuk iblis, tetapi dia masih memberi mereka kesempatan untuk bicara. Jelas, prediksi Khadim benar karena para penduduk desa tampak hancur oleh tindakan mereka sendiri. Terungkap bahwa hutan itu pernah dipenuhi goblin, menyebabkan penduduk desa membakar tempat itu dan menetap di lokasi ini. Ketika para goblin melihat api yang berkobar, mereka lari tanpa permusuhan apapun. Tapi suatu hari, sesuatu yang menarik terjadi. Baru-baru ini, para goblin yang tinggal dengan damai di hutan menjadi ganas, dan mulai menyerang mereka. Para goblin itu sangat marah dan menyerang dalam kelompok mengakibatkan banyak kematian sampai-sampai penduduk desa terpojok. Mengumpulkan para pria yang cakap, mereka mengirim sebuah kelompok untuk memusnahkan gerombolan itu, tetapi kemudian mereka melihatnya, makhluk merah mengerikan yang memimpin mereka. Itu adalah iblis yang terlalu kuat untuk mereka hadapi, dan akhirnya, mereka harus menyerah pada iblis itu. Alih-alih membunuh penduduk desa, iblis itu memberi mereka sebuah ultimatum. Iblis itu berniat mengunjungi desa mereka minggu berikutnya, menginginkan anak yang paling tidak berguna dari setiap rumah tangga sebagai korban ritual. Sebuah ultimatum yang membuat putus asa sampai-sampai si pedagang mencemuh penduduk desa, karena menyerahkan anak-anak mereka hanya untuk kelangsungan hidup mereka sendiri.
bersikap defensif. Para penduduk desa berargumen bahwa ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Si pedagang mengingatkan mereka bahwa mereka bisa saja meninggalkan negeri itu, tetapi orang-orang bodoh ini lebih takut mati kelaparan daripada menyerahkan anak mereka untuk dibantai. Perdebatan itu dihentikan oleh intervensi Khadim, yang hanya peduli pada satu detail, berapa banyak tanduk yang dimiliki iblis itu. Bingung, penduduk desa itu mengungkapkan bahwa iblis itu tidak punya tanduk sama sekali. Ini adalah kabar baik, mungkin menyiratkan bahwa iblis itu tidak terlalu kuat. Khadim bangkit dan meminta mereka untuk menuntunnya ke sarang iblis karena dia bermaksud untuk memburu makhluk itu sendirian. Penduduk desa menuntunnya sampai ke sarang iblis, mengungkapkan keraguan mereka dan menjelaskan bagaimana mereka tidak punya apa-apa lagi sebagai bayaran untuk jasa pria ini. Khadim meyakinkan mereka bahwa dia tidak melakukannya sebagai pekerjaan tetapi karena kecintaannya pada permainan, membuat penduduk desa berterima kasih atas tindakannya. Sebagai gantinya, dia mengambil sebuah kapak dari mereka untuk membantunya dalam pertarungan yang akan datang. Akhirnya, mereka tiba di dekat gua tempat iblis itu beristirahat. Tempat itu adalah zona berbahaya, jadi penduduk desa tidak ingin ikut campur dalam pembantaian, mendesak mereka untuk kembali ke desa. Namun, si pedagang memarahi omong kosong mereka karena membawa semua orang ini untuk bertindak sebagai pemandu padahal mereka bisa saja meninggalkan beberapa orang. Khadim tahu bahwa orang-orang bodoh ini hanyalah sekelompok pengecut dan tetap ingin mereka pergi. Dia hanya ingin pedagang keliling itu memandunya agar dia setidaknya bisa melihat iblis di dalam gua. Itu adalah tugas sederhana yang sama sekali tidak diduga oleh pria itu. Bagaimanapun, keduanya masuk ke dalam gua, tetapi si pedagang heran mengapa tuannya menolak untuk memarahi penduduk desa. Mereka adalah orang-orang keji yang sama yang menawarkan darah daging mereka sendiri kepada iblis, dan mereka bahkan bertindak sebagai pengecut. Ini membuat Khadim bertanya apakah si pedagang pernah bertemu dengan iblis hidup yang sebenarnya. Sesuatu yang langsung disangkal oleh si pedagang karena dia hanya pernah melihat mayat di pasar gelap, tetapi tidak pernah melihat iblis yang sesungguhnya. Si barbar mengungkapkan bahwa setiap manusia yang pernah bertemu iblis sekali saja dalam hidupnya tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Definisi dari mengalami trauma seumur hidup. Setiap keinginan untuk hidup hancur, dan digantikan dengan ketakutan untuk bertahan hidup. Begitulah mengerikannya para iblis ini sebenarnya. Satu-satunya orang yang mampu memiliki tekad kuat melawan iblis adalah para pejuang yang kuat, tetapi hal yang sama tidak bisa diharapkan dari orang biasa. Meski begitu, si pedagang berpikir adalah hal yang keji bahwa penduduk desa mengorbankan anak-anak mereka. Membenarkan tindakan jahat itu, Khadim percaya bahwa manusia akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup, bahkan melintasi batas mereka sendiri. Tidak pantas baginya untuk membenci mereka karena situasi di mana mereka begitu tidak berdaya. Si pedagang masih percaya bahwa terlalu berlebihan untuk mengorbankan anak-anak dari sudut pandang ini karena anak-anak yang terlibat menderita pengabaian total dan keputusasaan. Dia tidak berpikir hidup memiliki nilai jika dijalani dengan meninggalkan kemanusiaan sendiri. Kata-kata itu benar-benar menusuk jauh di dalam hati protagonis kita saat dia berhenti untuk merenungkannya. Di balik Khadim adalah orang biasa dari dunia nyata, seorang pria yang moralnya benar-benar berubah setelah dinodai oleh pertumpahan darah di medan perang. Pada titik ini, bahkan seorang pedagang keliling biasa memiliki moral yang lebih baik daripadanya, yang membuat Khadim bertanya-tanya apakah dia masih bisa bercita-cita untuk menjalani kehidupan yang layak. Aku harus berhenti sejenak, dan menunjukkan betapa menakjubkannya kedalaman perkembangan karakter protagonis kita. Akhirnya, bukan lagi MC Clays yang sok kelam. Si pedagang mulai bertanya-tanya apakah dia mengatakan sesuatu yang salah dan dengan cepat mengganti topik menanyakan tentang keadaan anak-anak yang diculik. Keadaan anak-anak tergantung pada keadaan iblis karena jika itu adalah makhluk jahat, ia pasti sudah membantai mereka sekarang. Si pedagang tidak memahami bobot kata-katanya saat Khadim mengangkat kapaknya. Dari sudut pandang si pedagang, dia pikir riwayatnya tamat, karena pria itu akan mencincangnya. Dia bersiap untuk menerima hantaman, tetapi pada kenyataannya, Khadim melemparkan kapak itu jauh ke dalam kegelapan. Senjatanya mengenai sesuatu saat seekor goblin muncul dari bayang-bayang dengan kepala hancur oleh senjata itu. Dia berhasil menembak kepala bahkan dalam kegelapan. Tapi sementara Khadim hanya mengalahkan satu, sisa goblin lainnya menerkam mereka dengan jumlah mereka yang banyak. Pria itu bahkan tidak menyangka gerombolan sebesar itu akan datang sementara si barbar memerintahkannya untuk terus menyinari obornya ke arah mereka. Pembantaian dimulai begitu jagoan kita beraksi, menusukkan pedangnya ke dalam mulut goblin sebelum menangkap yang lain dan melemparkannya. Juga, Khadim mendapati pedangnya mengenai sebuah tonjolan terdekat yang disebut stalagmit. Benda-benda ini akan menyulitkannya untuk menggunakan senjata seperti ini. Para goblin melihat lawan mereka dengan tenang membungkus pedangnya dengan sebuah tali. Menggunakan tali itu, dia memegang bilahnya dari sudut yang berbeda, menunggu gerombolan goblin yang datang menyerangnya. Khadim menggunakan gagang senjatanya, menghantamkannya ke salah satu tengkorak goblin, dan jujur saja, sangat keren melihatnya menggunakan pedang seperti palu godam. Dia terus menghancurkan para goblin dengan genggaman barunya yang keren, menghajar banyak goblin.
Kadim menyadari bahwa dia juga harus menggunakan kapak untuk eliminasi yang lebih cepat, jadi dia maju untuk mengambilnya dari korban pertama. Setelah mengeluarkannya, dia sekarang pada dasarnya memiliki 2 kapak di masing-masing tangannya, kekuatan yang harus diperhitungkan saat dia menghabisi banyak goblin sekaligus. Setiap ayunan mengakibatkan kematian saat si pedagang menyaksikan seluruh kelompok dihancurkan berkeping-keping, semua di tangan satu orang. Sisa goblin lainnya sangat ketakutan dan lari, tetapi jagoan kita belum selesai. Dia tahu ini adalah cara terbaik untuk melacak iblis karena para goblin ini hanya punya satu tempat tersisa untuk dituju. Keduanya terus berjalan ke arah yang sama saat jalan setapak terbuka menjadi ruang yang lebih lebar dan terbuka. Pedagang itu bertanya-tanya apakah jalan itu sengaja dibuat untuk menjadi markas para goblin. Mencium bau iblis, Kadim memperingatkan temannya untuk tetap waspada karena mereka mendekati target mereka, mengingatkannya untuk tidak lari. Memang benar para goblin hanya akan mengejar pedagang itu sementara jagoan kita sibuk mengalahkan iblis utama. Dia dengan tegas menginstruksikan pedagang itu untuk menggunakan obornya untuk menahan mereka sampai dia bisa membantunya. Tapi saat pria ini lengah, iblis itu melancarkan serangan kuat, sesuatu yang berhasil ditangkis Kadim di saat-saat terakhir. Pertarungan antara iblis dan jagoan kita sedang berlangsung. Dan ngomong-ngomong, makhluk aneh berwarna merah ini mampu berbicara bahasa manusia, mengungkapkan kegembiraannya bertemu manusia baru yang bukan dari desa yang sama. Makhluk itu senang menemukan mangsa baru. Dan bagian terburuknya adalah penduduk desa menipu Kadim karena iblis ini ternyata punya tanduk meskipun kecil. Membuatnya mengumpat frustrasi. Masalah dengan tanduknya yang tumbuh adalah iblis itu mengalami peningkatan kekuatan menuju tingkat menengah. Iblis itu sangat gembira melihat ekspresi cemasnya dan secara harfiah menyerang dengan cepat dengan menghilang di tempat. Kadim harus mempertahankan diri dari jarak dekat lagi menggunakan kedua senjatanya untuk menangkis serangan itu. Iblis merah itu mengungkapkan ketertarikannya pada manusia karena begitu lemahnya mereka. Ngomong-ngomong, satu-satunya alasan jagoan kita berhasil menangkis serangan itu adalah karena insting murni. Dan seperti yang dia duga, kekuatannya jauh lebih unggul daripada iblis tingkat rendah. Bentrokan berlanjut saat iblis ketindihan ini mencemuh manusia karena membantai terlalu banyak goblin berharganya, yang membuatnya benar-benar ingin membenci manusia untuk sekali ini. Sementara makhluk ini mengoceh, jagoan kita sedang menyusun strategi di kepalanya. Iblis tingkat rendah biasa membutuhkan hampir selusin orang untuk mengalahkannya. Tetapi untuk iblis tingkat menengah, bahkan satu unit prajurit elit pun mungkin tidak cukup. Menawarinya kesempatan hidup yang sederhana, iblis itu menyarankan Kadim untuk berhenti menggunakan lengannya yang lain. Makhluk gila itu ingin dia memotong lengannya sendiri dengan kapaknya, dan kemudian mulai melahap dagingnya dan bahkan tulangnya. Jika dia bisa melakukannya tanpa meninggalkan sehelai daging pun, Kadim akan diampuni. Tapi ini adalah permintaan yang sangat memuakkan dan konyol. Bahkan Kadim tahu dia tidak dalam kondisi untuk melawan iblis level ini dalam keadaannya saat ini, meskipun dia ingin memanfaatkan tanduknya yang kecil. Iblis itu mencelanya karena menolak memotong lengannya, menolak untuk patuh pada perintahnya. Kesal, Kadim menggenggam pedangnya, menyebut iblis itu bajingan yang banyak omong. Dia mengambil kantong darah iblis yang disimpannya dan menyobeknya, langsung menarik perhatian iblis itu. Makhluk itu tidak percaya bahwa seorang manusia biasa benar-benar meminum darah iblis di depan matanya. Setelah menenggak cukup banyak, Kadim melempar kantong itu. Tubuhnya mengalami lonjakan energi gelap dan sikap tenangnya berubah menjadi teriakan perang yang menggelegar. Ini adalah keadaan yang begitu menakutkan, sehingga iblis pun takut padanya. Tubuh Kadim mengalami evolusi mendadak namun sementara, dan karena darah yang dia gunakan tidak segar, dia harus mengakhiri pertarungan dengan sangat cepat. Iblis itu merasa merinding, ekspresinya meneriakan terornya sendiri. Makhluk itu mencoba mengumpulkan tekad untuk membunuh manusia itu dan menerjangnya dengan kecepatan yang sama. Satu hal tentang iblis adalah mereka punya intuisi yang luar biasa dan akan segera kabur jika merasakan bahaya. Sepertinya iblis ini masih percaya diri dengan tanduknya yang sedang tumbuh, jadi ia terus bertarung. Bagaimanapun, pergerakannya jelas saat Kadim mengantisipasi serangan cakar dan bereaksi secara naluriah. Mementalkan serangan makhluk itu dengan pukulan berat dari kapaknya, membuat monster itu terhuyung-huyung karena dampaknya. Sialnya, kapaknya terlalu biasa dan sudah retak bahkan hanya dengan satu pukulan. Kedua senjatanya buruk, jadi dia harus menyelesaikan pertarungan ini dengan sangat cepat, atau senjatanya akan hancur dan patah, membuatnya tidak punya pilihan selain menggunakan tangannya. Iblis itu mengaum pada manusia itu. Kadim maju dengan pedang di tangan, terus melancarkan serangan dengan amarah. Pedangnya mengayun turun dengan kecepatan penuh. Iblis itu nyaris tidak punya kesempatan untuk menangkisnya dengan kedua cakarnya. Tekanan besar dari benturan itu membuatnya kewalahan dari tanah tempatnya berpijak. Inilah jenis kekuatan mengerikan yang bisa Kadim wujudkan hanya dengan darah iblis versi buruk. Dengan tangannya yang lain, Kadim menyiapkan kapaknya untuk menghabisi makhluk itu. Namun, iblis itu bereaksi cepat dan menghindari situasi itu dengan berlari menjauh.
Bahkan setelah menghindar, ia tidak bisa tidak memperhatikan kekuatan luar biasa yang dihasilkan oleh seorang manusia. Membalas secara membabi buta, ia menggunakan cakar tajamnya lagi, tapi jagoan kita sedang dalam mode ultra insting dan menghindar dengan dingin sebelum menyeruduk iblis itu dengan fisiknya yang epik. Lucunya, serudukan bahu itu menghasilkan lebih banyak kerusakan daripada kapaknya, membuat makhluk itu terhuyung di tempat. Ini memungkinkan Khadim untuk memanfaatkan kesempatan itu, dan mengayunkan pedangnya dalam upaya ganas untuk memotong lehernya. Sekali lagi, iblis itu selamat berkat keberuntungan. Ia terus-menerus menghindari setiap serangan sementara Khadim menebas tanpa henti untuk mengenainya sekali saja. Kesempatan itu pun tiba karena pada suatu saat, iblis itu lengah. Sayangnya, Khadim menebas stalagmit, menghalanginya dari target aslinya. Iblis itu selamat lagi, lebih takut pada manusia itu daripada sebelumnya. Monster seperti dirinya mulai bertanya-tanya makhluk macam apa yang dihadapinya. Tidak ada dari Khadim yang menunjukkan bahwa dia adalah manusia. Seolah-olah dia sendiri adalah iblis yang lebih kuat. Jagoan kita tidak mengucapkan sepatah kata pun atau memikirkan apapun, hanya menatap makhluk itu dengan ganas. Merasakan dorongan untuk melarikan diri, iblis itu dengan lucunya melompat tinggi, berpegangan pada stalaktit di langit-langit. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan pria ini, karena Khadim mengunggulinya di setiap pertukaran, jadi tidak ada gunanya mencoba melawannya secara langsung. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Dan di sini dia memperhatikan ada manusia lain yang sedang diganggu oleh dua goblin. Itu adalah pedagang keliling yang menggunakan api untuk mengusir para goblin. Iblis itu cukup pintar, dengan cepat mengidentifikasi api sebagai sumber kekuatan besar bagi manusia dalam pertemuan ini. Jadi sekarang strateginya adalah memadamkannya sesegera mungkin. Jagoan kita memperhatikan iblis itu bergerak ke arah di mana pemandunya sedang menghadapi para goblin. Dia mengambil kapaknya, menyadari persis apa yang akan dilakukan iblis itu selanjutnya. Khadim tidak akan membiarkan mangsanya membalikan keadaan seperti itu. Jagoan kita mengerti bahwa jika dia mencoba melempar kapak dari jarak ini, iblis itu memiliki refleks yang cukup cepat untuk menghindarinya. Ini memberinya pilihan terakhir saat dia menggenggam kapak perang dan bertujuan untuk menghancurkan pijakan iblis itu. Khadim melemparkan kapak seperti misil, melesat dengan kecepatan penuh hingga iblis pun tidak bisa mengabaikannya. Kapak yang berputar itu terbang ke arahnya sebelum menghancurkan langit-langit gua. Para goblin tertarik dan teralihkan oleh suara itu sementara iblis itu sendiri terjatuh turun tanpa daya menuju ajalnya. Langit-langit gua menimpanya. Saat debu mereda, iblis itu dibutakan oleh banyaknya debu dari puing-puing. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menghabisinya selamanya. Jadi jagoan kita melompat dengan pedang, akhirnya mendaratkan tusukan tepat di kepala makhluk itu. Tebasan itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada iblis itu saat ia berteriak kesakitan. Akhirnya, inilah jenis ekspresi yang sangat ingin dilihat Khadim darinya. Iblis sombong yang sama sekarang berada di bawah belas kasihannya, masih mencoba yang terbaik untuk membunuh manusia itu. Jagoan kita sangat terkesan bahwa iblis itu selamat dari tusukan langsung di kepala seperti itu, jadi dia menekan pedangnya dan mendorongnya lebih dalam. Benar-benar penderitaan yang luar biasa. Akhirnya, Khadim menarik pedangnya dengan tebasan vertikal, membelah bagian atas kepalanya dan membiarkannya mati. Kepala makhluk itu menyemburkan darah di saat-saat terakhirnya, dan akhirnya jatuh ke tanah, mati karena benturan. Tepat pada waktunya, keadaan mengamuk sang barbar juga memudar, meninggalkannya dengan bekas luka dari pengalaman itu. Untungnya, pertarungan berakhir tepat pada waktunya. Jika tidak, keadaan akan menjadi sangat buruk. Saat itu, dia melihat para goblin kembali keadaan jinak mereka, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau kekerasan. Karena iblis itu mati, pengaruhnya telah memudar dari mereka. Tapi tetap saja, Khadim membunuh mereka tanpa ragu karena makhluk-makhluk ini telah jauh melewati batas menjadi monster, dan dia ditakdirkan untuk membunuh siapapun di jalannya. Setelah yang pertama dihabisi, yang kedua lari untuk menyelamatkan diri, hanya untuk ditusuk di kepala dari belakang. Kedua goblin itu sekarang telah dibasmi, tetapi anehnya, satu masih hidup dengan obor di tangan. Tujuan Khadim adalah untuk melenyapkan target terakhir, jadi dia mengarahkan pedangnya dan mengayunkannya dengan niat untuk membunuh. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa itu sebenarnya pedagang keliling yang berteriak begitu keras, sehingga menyadarkan Khadim. Keadaan mengamuk membutakan penglihatannya, tapi untungnya, dia menghentikan pedangnya tepat sebelum kerusakan terjadi. Pedagang keliling itu melihat tuannya menatapnya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Khadim sadar kembali, meminta maaf atas kecerobohannya, dan beralasan tidak bisa melihat dalam gelap. Dia juga menduga bahwa anak-anak itu pasti selamat, jadi yang perlu mereka lakukan hanyalah membasmi sisa goblin dan mengembalikan anak-anak itu ke desa. Pedagang keliling itu mematuhi perintahnya. Saat keduanya masuk lebih dalam, Khadim menyeret mayat iblis itu bersama mereka. Adegan beralih ke keesokan paginya. Para penduduk desa membawa pulang semua anak-anak mereka. Setiap dari mereka terlihat trauma, seolah tak punya gairah hidup. Mereka berterima kasih kepada tentara bayaran itu karena telah menyelamatkan mereka, tak percaya pria ini dengan santainya memanggul iblis di bahunya.
Seorang wanita datang menawarkan ayam dan jelai kepada pemuda itu, menawari Kadim untuk beristirahat dan makan. Namun, dia menolaknya, mengatakan lebih baik makanan itu dibagikan kepada anak-anak trauma yang tidak sempat tidur atau makan. Sebenarnya, Kadim juga menawarkan si pemandu untuk makan bersama penduduk desa dan dia sendiri pergi untuk beristirahat sejenak. Si pemandu malang itu melihat kondisi anak-anak menyedihkan yang matanya telah kehilangan cahaya kehidupan. Itu mengingatkan si pedagang tentang kejadian semalam saat mereka menemukan anak-anak ini. Mereka bekerja keras dalam kegilaan dan kengerian, menyanyikan puisi tragedi setelah dicuci otak oleh iblis itu. Kadim menjelaskan bahwa iblis suka mencuci otak anak-anak dengan mantra berbeda untuk menghancurkan jiwa mereka sepenuhnya. Mereka menyebut anak-anak itu sebagai anak paling tak berguna di dunia, yang ditelantarkan oleh orang tua mereka sendiri. Itu adalah mekanisme penyiksaan yang begitu mengerikan sehingga pendeta terbaik pun takkan tahan lama. Tapi dalam kasus ini, si barbar berpendapat bahwa ini bahkan bukan cuci otak. Ini hanyalah kenyataan sederhana bahwa anak-anak ini benar-benar ditelantarkan. Rasa takut itu terus-menerus ditanamkan di kepala mereka agar mereka tak pernah lupa pengalaman mengerikan itu. Dan ini pada akhirnya menghancurkan masa depan anak-anak itu karena masa kecil mereka dirampas selamanya. Si pedagang tidak mengerti kenapa iblis mau bersusah payah seperti itu. Tapi di mata Kadim, sudah menjadi sifat monster jahat untuk menikmati penderitaan manusia. Ngomong-ngomong, ini juga alasan kenapa jagoan kita lebih suka anak-anak ini dikorbankan daripada disiksa seperti ini. Bagaimanapun, si pedagang berharap yang terbaik, berpikir bahwa suatu hari para korban bisa melihat cahaya lagi. Kadim mengerti hal itu bukan tidak mungkin terjadi, tapi dia juga tahu anak-anak ini akan kembali ke orang tua yang sama yang menelantarkan mereka, jadi percuma saja berpikir mereka akan pulih. Inilah kenyataan pahitnya saat si pedagang berpaling dari tatapan anak-anak malang itu dan mengikuti tuannya. Segera setelah Kadim beristirahat, dia langsung melanjutkan perjalanan untuk pergi lagi. Pemandunya lebih suka mereka tinggal sehari lagi agar luka tuannya bisa sembuh. Tapi jagoan kita pikir itu strategi buruk karena orang-orang akan datang mencarinya. Membunuh seorang satria suci bukanlah sesuatu yang akan dibiarkan oleh faksi Elga, sesuatu yang benar-benar dilupakan oleh si pedagang. Mereka sedang dalam pelarian di sini dan tidak punya waktu untuk disia-siakan. Faktanya, sangat mungkin sisa ksatria lainnya sedang mengejar jejak Kadim. Jadi setiap detik sangat berarti. Bahkan, Nona Helia mengamati Cakrawala, mengarahkan pandangannya pada pengejarannya. Kadim menebas leher iblis itu, mengumpulkan darah iblis secukupnya untuk petualangan berikutnya. Botolnya terisi sekitar setengah, cukup untuk saat ini. Mayat iblis itu tidak berguna lagi baginya. Tapi para penduduk desa jelas tertarik. Kadim dengan tegas menyarankan mereka untuk membakarnya, yang mengejutkan orang-orang ini. Dia bahkan tidak peduli untuk menjual iblis yang dibantainya karena pada awalnya, mereka mengira dia adalah tentara bayaran yang berburu demi uang. Kesepakatan itu tampaknya sempurna bagi penduduk desa yang berniat menjual mayat itu kepada seorang satria suci, demi mencari nama. Kadim entah bagaimana membaca pikiran orang ini, dan mengingatkannya bahwa mayat itu akan meninggalkan bau busuk jika tidak segera dibakar, yang akan memancing makhluk lain dan memengaruhi mereka untuk menjadi monster. Ia menakut-nakuti orang ini dengan gagasan bahwa gerombolan goblin lain akan menyerang mereka. Pada akhirnya, pria itu terpaksa membakar mayatnya, menarik kembali niatnya untuk menjual. Tiba-tiba, seorang wanita datang sambil membawa sepatu bot dan barang berharga lainnya untuk tentara bayaran itu. Ini adalah hadiah dari penduduk desa, akhirnya sesuatu yang benar-benar bisa dia gunakan. Jagoan kita mengenakan perlengkapan barunya, merasa ikat pinggang itu adalah tambahan sempurna untuk menahan kedua senjatanya. Namun bekas luka di dadanya tiba-tiba terasa sakit, luka yang sama yang dia dapatkan dari ksatria suci di pertarungan pertamanya. Hal baik dari tubuhnya yang tak terkalahkan adalah ia dapat dengan mudah pulih dari luka iblis. Tapi entah kenapa luka dari senjata ksatria suci itu belum juga sembuh. Inilah mengapa senjata yang diberkati berada di level yang sama sekali berbeda. Berbicara tentang tombak itu, Nona Helia menerima kabar dari bawahannya. Sayangnya, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Helia menyuruhnya untuk mencoba menyimpulkan niat orang yang bertanggung jawab. Seseorang yang memusnahkan para tahanan tanpa meninggalkan jejak peralatan yang dicuri. Lalu ada mayat iblis yang menarik, yang dimutilasi, bukan hanya dibunuh. Tidak ada yang masuk akal. Eden, bawahannya, bertanya apakah pemimpinnya punya petunjuk tentang identitas pelaku. Tapi Helia membentaknya habis-habisan karena begitu tidak berguna sampai tak bisa memanfaatkan petunjuk yang dia berikan. Dia menggunakan momen ini untuk mengejeknya, karena terjebak di peringkat paladin. Pada akhirnya, Eden hanya terjebak dengan bos menyebalkan yang bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia hanya harus mengikuti perintah karena statusnya. Archpaladin Helia Mufial adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dia bukan ksatria biasa, tapi seseorang yang naik pangkat dengan membantai 20 iblis. Dia juga Archpaladin termuda yang pernah ada di Kekaisaran, meskipun kepribadiannya menyebalkan. Itulah mengapa Eden tidak bisa melawannya dengan cara apapun, meskipun dia menyimpan kebencian terhadap Archpaladin itu.
Helia mendengus, akhirnya menyerah, dan memerintahkan Eden untuk mengeluarkan relik suci yang mereka peroleh dari Uskup Agung. Eden terkejut karena dia membicarakan cermin kembar dan mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali pilihannya karena 1 dekade telah berlalu sejak cermin kedua pecah. Cermin kembar Damien. Itu adalah relik kuno berupa 2 cermin, yang satu bisa menceritakan kisah masa lalu dan masa depan. Cermin peramal masa depan telah hancur setelah mencoba memantulkan makhluk yang sangat kuat, jadi hanya tersisa cermin masa lalu. Lagi-lagi, Helia membentak pria ini karena berani menyarankan bahwa mereka menyalahgunakan cermin itu, padahal tujuan utamanya memang untuk digunakan dalam situasi seperti ini. Lagi pula, satu-satunya pilihan lain adalah melapor kepada Uskup Agung Ersenko bahwa keponakannya tewas, dan mereka bahkan tidak tahu kenapa. Helia memerintahkannya untuk menggunakan cermin bodoh itu karena selama cermin itu tidak memantulkan iblis yang kuat, cermin itu tidak akan pecah. Dia merebut cermin itu dari tangannya dan meletakkannya di tanah. Cahayanya bersinar terang, memproyeksikan tayangan ulang holografik dari apa yang terjadi. Seorang barbar membantai iblis dengan tangan kosong, meminum darahnya, memusnahkan para penyintas, dan membunuh ksatria suci. Pemandangan yang begitu menakutkan itu membuat kedua ksatria kebingungan. Cermin masa lalu itu juga hancur berkeping-keping, menunjukkan bahwa ancaman ini sebanding dengan iblis besar itu sendiri. Eden menyadari hal itu, ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi, dan mendesak Nona Helia untuk segera kembali ke markas agar mereka bisa melaporkan insiden tersebut. Namun, Nona Helia tidak berencana memanggil bala bantuan karena target mereka sudah teridentifikasi. Dia ingin melanjutkan pencarian untuk penyelidikan lebih lanjut. Helia menghunus pedangnya. Hatinya dipenuhi kegembiraan membayangkan membunuh si barbar kejam itu dengan tangannya sendiri. Malam itu, si pedagang merenungkan keputusan hidupnya, bagaimana dia bisa berakhir di sini sekarang. Kondisi anak-anak itu benar-benar mengguncang hatinya, membuatnya merenungkan nasib mereka. Menepis pikirannya, dia membulatkan tekadnya, percaya bahwa dia harus memandang hidup dengan optimis jika ingin kembali ke keluarganya dalam keadaan utuh. Dan, ya One Piece itu nyata. Saat ini, si barbar yang bersamanya sedang tidur. Dia kembali dan bertanya apakah pria itu sudah tidur. Tiba-tiba, dia melihat Kadim berkeringat deras, otot-ototnya gemetar saat tidur. Ada yang tidak beres. Pria yang sama yang mampu mencabik-cabik iblis sedang merasakan sakit. Luka di dadanya juga kambuh, memberinya penderitaan yang luar biasa. Baru sekarang Guts bagian kedua ini sadar bahwa tombak yang diberkati itu memiliki efek fatal bagi iblis. Biasanya, ini tidak akan memengaruhi manusia, tapi karena dia secara khusus meminum darah iblis sebagai seorang berserker untuk kemampuannya, dia sekarang terkena dampaknya. Si pedagang mengira itu karena kurang istirahat, tidak tahu bahwa penyebabnya adalah hal lain saat Kadim menjelaskan itu tidak bisa disembuhkan seperti itu. Sebaliknya, dia bertanya dengan samar seperti apa bentuk bulan kemarin. Si pedagang mencoba mengingat dan teringat bentuknya mendekati bulan sabit. Ini membuat jagoan kita sedikit lega, dan sepertinya dia sedang mengatur waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Keduanya tiba-tiba tertarik oleh suara yang aneh. Mereka menoleh ke arah hutan gelap, yang sekarang bersinar kuning dengan puluhan mata. Kali ini, serigala pedang, dan mereka bukan ancaman yang mudah, terutama dengan kondisi jagoan kita saat ini. Tetap saja, pria ini tidak peduli dengan rasa sakitnya dan melindungi si pedagang. Kadim membenci dunia ini karena selalu memberinya masalah tanpa henti dan bersiap untuk menebas para anjing ini. Kadim terengah-engah saat serigala pedang menerjang untuk menyerangnya. Kapaknya mengayun ke bawah, mendarat tepat di samping leher makhluk itu. Serigala pertama dihancurkan dalam sekejap. Dan meskipun ini mungkin tampak seperti awal yang baik, sebenarnya tidak. Kadim mengincar kepala hewan buas itu, dan dia meleset karena penglihatannya kabur. Dia dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan serigala-serigala ini juga tidak mau mundur. Mereka menerjang ke arahnya saat dia memegang erat pedangnya untuk pertarungan jarak dekat. Setelah menebas jatuh satu, dia dikuasai oleh yang lainnya. Kadim menebas satu lagi, tetapi seekor serigala tetap berhasil menggigit lengannya, menimbulkan rasa sakit. Dua lagi datang dari setiap sisi, memaksa Kadim bereaksi dengan lengannya yang lain saat dia menampar salah satu serigala. Lagi-lagi, dia meninggalkan banyak celah, dan serigala-serigala itu menggerogoti kakinya. Keadaan terlihat sangat buruk, meskipun dia langsung membantai serigala yang menggigitnya. Kadim terengah-engah, serigala pedang itu belum selesai, menolak mundur sambil menggeram padanya. Seluruh strategi mereka adalah berburu dalam kawanan, dan tepat setelah menyaksikan salah satu dari mereka dijatuhkan, serigala-serigala itu mengubah strategi untuk menargetkannya dengan cara yang berbeda. Satu masalah lainnya adalah, jumlah mereka banyak sekali. Dia bisa dengan mudah menghabisi mereka dalam kondisi sempurna, tapi tidak seperti ini. Jika itu belum cukup, teman seperjalanannya yang menjadi beban juga diganggu oleh serigala, tanpa daya mengayunkan obornya untuk menakuti mereka. Terpojok, Kadim membuka tutupnya, tahu bahwa darah iblisnya adalah satu-satunya cara dia akan selamat, bahkan jika itu berarti meracuninya lebih jauh. Serigala pedang itu tertarik pada aroma darah yang busuk saat mereka melihat seorang manusia menenggaknya sampai habis.
Botolnya sudah habis, dan pria ini sekali lagi menjadi mesin pembunuh yang sama yang bertanggung jawab atas kematian iblis bertanduk. Auranya sekarang cukup mengancam untuk menakuti serigala-serigala itu, tetapi itu tidak akan menjadi masalah saat Khadim mengambil pedangnya dan mengarahkan pandangannya pada 3 serigala yang sedang mengepung pedagang itu. Dia membantai mereka dengan kecepatan dewa, membuat mata pedagang itu terpana. Selanjutnya, dia mengambil kapaknya, semakin membantunya dalam pembantaian saat dia menebas seluruh kelompok sekaligus. Ngomong-ngomong, mode mengamuknya berubah berdasarkan darah iblis yang dia konsumsi. Dan karena dia meminum darah iblis goblin untuk evolusi ini, dia sekarang bisa meniru kehebatan serangan kilat yang sama seperti iblis itu. Khadim menghancurkan serigala-serigala itu, mengingat pertarungannya yang sulit dan menjengkelkan dengan kelincahan iblis bertanduk. Tetapi efek yang sama membantunya dalam pertempuran ini, menakuti serigala dan memaksa mereka melarikan diri. Pedagang itu mengira begitulah kelihatannya, tetapi jagoan kita tahu itu bukan alasannya. Seekor serigala pedang yang lebih kuat maju, menantang manusia iblis itu. Serigala ini adalah pejantan alfa yang dicita-citakan oleh Andrew Tate. Maksudku, lihat saja rambutnya yang agung itu. Tidak heran orang botak menginginkannya. Khadim menjuluki yang satu ini sebagai pemimpin kawanan. Sisi buruknya adalah kondisi peningkatannya akan segera berakhir. Jadi dia bahkan tidak bisa melawan makhluk itu dengan benar. Pemimpin kawanan menyerang Khadim dengan kekuatan yang luar biasa. Bobotnya saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Saat menghindar, jagoan kita merasakan sakit yang tajam di dadanya. Senjatanya jatuh saat dia memegangi tubuhnya, merasakan efek samping dari mode mengamuknya. Pedagang itu ingin membantu, tetapi dia tidak bisa. Memohon tuannya untuk sadar kembali atau mereka berdua akan mati. Khadim nyaris tidak bisa bertahan saat serigala putih raksasa itu menatapnya, siap menerkamnya untuk pukulan terakhir. Jagoan kita melihat ke langit, mempertanyakan mengapa syaratnya belum terpenuhi. Gila sekali dia melihat ke langit bukannya ke arah serigala, tapi kemudian itu terjadi. Khadim akhirnya melihatnya. Warna matanya berubah saat tengah malam menutupi sepenuhnya kehadiran bulan. Sambil meraih pedangnya, dia berdoa kepada Atala, penguasa 10.000 prajurit yang tak terkalahkan, memohonnya untuk meletakkan pedangnya di tangannya untuk memberkati sang prajurit dengan dahaga pertempuran yang tak terduga. Itu adalah seruan perang dari para dewa untuk melepaskan malapetaka harfiah terhadap musuh-musuh prajurit itu. Tiba-tiba, pedangnya menyilaukan cahaya terang, mengejutkan pemimpin kawanan dan bahkan pedagang itu. Bukan aura merah, Khadim bersinar dengan jejak kuning saat sang dewa merespons, menanyakan nama macam apa yang akan dia berikan pada senjatanya. Ini adalah efek yang sama yang dimanfaatkan jagoan kita selama pengalaman permainan pertamanya juga. Adapun nama pedangnya, Khadim menyebutnya nyamuk. Ya, kau tidak salah dengar. Bukan pemangsa dunia atau pembantai naga atau bahkan pembunuh dewa. Sebaliknya, nyamuk sialan yang dia sebut. Dengan nama itu diucapkan, pedang itu diukir dengan lencana merah. Sifat unik yang digunakan oleh Khadim, yang memungkinkannya memberikan nama. Pemimpin kawanan menerkamnya untuk menyelesaikan pertarungan, tetapi pertarungan ini berakhir saat Khadim meningkatkan pedangnya saat dia menggunakannya untuk menebas sisi serigala. Efek khusus pedang itu juga aktif pada saat yang sama, kemampuan yang disebut vampirisme. Karena dia menamainya nyamuk, setiap tebasan yang dia berikan pada lawannya akan memulihkan sebagian kesehatannya sendiri, jadi luka yang mengganggunya sekarang pulih. Serigala itu terkekeh padanya, karena itu masih belum cukup untuk membunuh hewan buas itu. Tadi menghargai kemampuan mengejeknya, dan bertanya-tanya apakah mereka harus lanjut ke ronde kedua. Kita beralih ke bagian di mana anak anjing putih itu pada dasarnya dilobotomi dengan pedang menembus kepalanya, yang secara efektif mengakhiri pertarungan. Efek vampir bekerja, menyembuhkan luka fatal secara permanen. Bahkan cedera fatal seperti itu sembuh berkat efek dari sifat tersebut. Jadi situasi yang sama yang menjadi bencana, malah menghasilkan keuntungan bagi jagoan kita. Memeriksa lencananya, Khadim berpikir bahwa itu mungkin berarti nyamuk dalam bahasa kuno. Kemampuan yang dia dapatkan hebat untuk regenerasi, tetapi kualitas senjatanya benar-benar jelek. Jadi agar bisa pulih dengan baik, dia harus sering-sering menggunakannya. Dan bahkan jika itu terjadi, musuh yang kuat bisa menetralisirnya jika tidak memiliki darahnya sendiri. Khadim menghentikan pembicaraan pesimis pada dirinya sendiri dan percaya keuntungannya saat ini sudah cukup untuk sekarang. Selama dia bisa memenuhi kondisi tertentu lagi, dia akan menerima senjata yang lebih kuat dengan efek khusus. Dia menyarungkan senjatanya, mengingatkan dirinya untuk tidak berharap banyak dari kehidupan karena ini adalah pelajaran yang dia dapatkan dari pengalaman permainan pertamanya. Pedagang itu keluar dengan kaget melihat pemimpin kawanan mati di tanah dengan sisa serigala lainnya dibantai habis. Itu tidak bisa dijelaskan baginya karena si barbar tadi diambang kematian, dan sekarang dia membalikan keadaan. Ketika dia memeriksa kondisi tuannya, semua lukanya hilang, bahkan yang baru saja dia dapatkan dari serigala. Khadim langsung bertanya mengapa dia menolak melarikan diri, karena dia bisa dengan mudah memprioritaskan nyawanya sendiri dalam situasi ini. Lagi pula, jika dia pergi tepat setelah serigala muncul, Khadim akan melemah dan tidak akan bisa mengejarnya.
Pedagang itu memikirkan pertanyaan itu lama dan keras sebelum mencoba menjawab dengan cepat. Hadim membungkamnya dengan mengatakan dia tidak akan pernah bisa mengejar pedagang itu, karena melakukannya akan menempatkan dirinya pada risiko menjadi santapan serigala. Sepertinya pemandunya telah menyerah pada semua pemikiran untuk melarikan diri. Tapi ini pengamatan yang menarik. Bahkan pedagang itu tidak mengerti mengapa dia menolak untuk lari seolah-olah dia peduli pada keselamatan si barbar yang terluka di atas keselamatannya sendiri. Hadim menyuruhnya untuk berjaga sebentar karena dia perlu tidur dan istirahat. Akhirnya, dia mengingatkan pemandunya bahwa jika dia ingin kabur, lebih baik dia lari sampai ke ujung bumi karena jika tidak, dia akan diserang dengan cepat. Dan saat dia melakukannya, orang itu akan merobek isi perutnya. Pedagang itu ketakutan, bahkan mulai bertanya-tanya apakah ini semacam humor gelap dari si barbar. Kasihan orang itu menangis di dekat api unggun karena situasi yang dialaminya. Dan keesokan paginya, mereka berdua mulai berjalan selama 10 hari lagi sebelum mencapai wilayah aliansi. Pertanyaan yang lebih besar dalam pandangan Hadim adalah apakah bisa menyeberangi perbatasan tanpa masalah karena dia benar-benar tidak ingin bertemu dengan ksatria suci yang kuat dalam kondisinya saat ini. Menghindar adalah pilihan terbaik bagi mereka. Pedagang itu memeriksa peta dan meyakinkan bahwa tidak akan ada masalah. Lagi pula, mereka menggunakan rute yang berbeda hanya untuk tujuan ini. Paling-paling, mereka akan bertemu bandit, bukan ksatria suci, tetapi kroco-kroco itu tidak perlu dikhawatirkan. Terutama ketika dia memiliki barbar yang mengamuk di sisinya. Ngomong-ngomong, ada kastil kecil di dekat sini bernama Moltana. Tujuannya adalah untuk mengisi kembali persediaan di sini, dan ini adalah tempat khusus di mana faksi Elgaveth tidak memperluas jangkauannya. Wilayah aliansi jauh lebih kecil daripada kekaisaran, tetapi masih memiliki sektor komersial yang lebih baik dalam semua aspek. Mengikuti jalan pintas saat ini, mereka akan mencapai jalan emas, lalu mereka bisa menuju Vistana dengan mudah. Segala sesuatu tentang rencana ini masuk akal bagi Hadim, meskipun dia tahu itu hanya sederhana dalam teori karena perjalanannya akan sulit. 300 tahun yang lalu, bagian timur benua itu berantakan. Perebutan kekuasaan merajalela. Tidak ada yang menyambut orang luar dimanapun. Dan untuk seorang barbar seperti dia, orang-orang sangat berhati-hati. Saat itu, bahkan Melissa memandangnya seolah-olah dia adalah pengganggu besar yang brutal jika dia manusia. Dia hanyalah seorang penyihir muda dengan kehidupan yang terlindungi, jadi wajar baginya untuk waspada. Dia memintanya untuk bepergian bersamanya sementara dia mengejeknya karena menjadi ogre jangkung dan menuliskan pikirannya di buku hariannya. Kenangan sederhana dan bahagia itu membuat Kadim tersenyum sementara si pedagang menekankan bahwa tempat itu tidak keras dalam menilai orang, jadi akan baik-baik saja. Saat mereka sedang berbicara, sekelompok orang di kejauhan sedang membuat keributan. Jagoan kita meminta tebakan terbaik tentang situasinya, dan si pedagang menyimpulkan bahwa mereka benar-benar bandit hanya dari pakaiannya saja. Hadim berbalik dan berpikir mereka harus pergi ke arah yang berlawanan untuk menghindari mereka. Tapi, sayangnya, salah satu badut jelek itu melihat mereka. Hal ini memperumit keadaan saat Kadim mempersiapkan diri, menggunakan kedua senjatanya untuk menyambut pasukan idiot itu. Para badut yang menyerbunya maju tanpa berpikir, tapi bukannya menggunakan senjata, mereka hanya mengulurkan tangan. Dalam sebuah plot twist yang lucu, orang-orang ini malah menganggap Kadim sebagai salah satu sekutu mereka, karena penampilannya yang muram. Dua pria lain yang tadinya berdebat dengan mereka langsung lari, takut menantang sang ogre. Kadim melihat para idiot ini tertawa tanpa beban. Jadi dia memberi mereka satu peringatan terakhir untuk menjelaskan niat mereka. Pria berjubah itu meminta maaf dan bertanya-tanya apakah dia seharusnya memanggil si barbar dengan identitas aslinya, Aegon's Raging Horn. Nama yang norak. Hadim menjelaskan bahwa dia bukan orang itu, dan mereka telah salah mengiranya sebagai orang lain. Dia juga tidak berniat membantu mereka. Pengungkapan ini membuat kelompok badut itu bingung. Mereka yang tadinya tertawa bersamanya kini menghunus senjata, merasa terhina karena dia telah membodohi mereka. Kadim menatap para pria itu, siap untuk menghajar mereka habis-habisan.